Salam sejahtera saudara-saudari kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabatku, keluargaku yang berbahagia. Puji syukur karena kehidupan yang Allah boleh anugerahkan bagi kita semua, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai dengan saat ini. Hari ini sebagai persekutuan umat Tuhan, kita diajak untuk kembali menghayati, membaca dan mendengar akan sabda kebenaran firman-Nya. Sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas kehidupan yang Engkau telah anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh dapat merasakan hari-hari kami dalam keyakinan bahwa Allah selalu ada di setiap langkah hidup yang boleh kami jalani. Saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan sabda kebenaran firman. Untuk itu kami bermohon, anugerahkanlah atas kami Roh-Mu yang kudus, agar dapat terang firman Tuhan yang kami akan dengar, kami semua boleh dapat mewujudkannya di tengah-tengah hidup yang Engkau anugerahkan ini. Roh Kudus, berbicaralah bagi kami. Amin. Sahabat dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini hari Rabu tanggal 19 Agustus di tahun 2020, kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-34 hingga ayatnya yang ke-43. Yang dalam tema terang firman Tuhan, Allah mengasihi semua orang. Sahabat dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kisah Para Rasul adalah bagian daripada firman Tuhan, bagian dari Alkitab yang di dalamnya menceritakan, mengisahkan tentang perjuangan para rasul dalam mengemban tugas dan tanggung jawab mereka untuk memberitakan, untuk melanjutkan kabar baik, kabar keselamatan yang telah terlebih dahulu dilakukan oleh Allah melalui pribadi Yesus Kristus ketika Dia ada di dalam dunia ini. Sahabatku dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rasul adalah orang yang diutus, orang yang dipakai Allah untuk turut serta melakukan pekerjaan yang telah Allah lakukan terlebih dahulu. Bila kita melihat dalam Injil Matius pasalnya yang ke-10, sahabat dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayatnya yang pertama, di sana Tuhan Yesus berkata demikian. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan untuk segala kelemahan. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini kita dapat melihat bagaimana Yesus memberikan satu tugas dan tanggung jawab. Yesus memberikan kepercayaan kepada para murid, para rasul, untuk melakukan dan melanjutkan apa yang baik yang telah Yesus lakukan terlebih dahulu. Tentu itu hanyalah sebagian dari tugas dan tanggung jawab dari seorang rasul. Banyak sekali hal-hal yang pada intinya untuk melakukan, untuk mengerjakan, menghadirkan damai sejahtera
dari Allah. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang tercatat di dalam Alkitab, khususnya dalam Kisah Para Rasul, tentu bukan hanya pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh 12 murid Yesus sebagai seorang rasul, tetapi lebih daripada itu, banyak sekali rasul-rasul yang dicatat, banyak sekali kesaksian-kesaksian yang mereka lakukan dan mereka kerjakan, yang semata-mata mereka hendak melanjutkan kabar baik, kabar sukacita yang telah dilakukan oleh Allah dalam pribadi Yesus Kristus. Sahabat dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kisah Para Rasul, di sana seperti yang saya katakan tadi, banyak sekali rasul-rasul yang berbicara mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan kebenaran, mengatasnamakan kebaikan. Walaupun dalam perjalanannya mereka harus menghadapi berbagai macam resiko. Salah satu rasul yang sangat heroik yang dapat kita temukan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7, yaitu perjuangan seorang rasul yang bernama Stefanus. Sekalipun dia harus meregang nyawa dalam memberitakan suara kenabian, suara Allah, suara Tuhan, tetapi ia tetap ada dalam ketaatan dan kesetiaan pada Tuhan yang telah mengutus dirinya untuk menyampaikan kabar sukacita itu. Masih banyak lagi saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus yang diceritakan pengalaman-pengalaman para rasul dengan kegigihan mereka untuk menyuarakan suara Tuhan. Sahabat dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10 yang kita baca dari ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Di sini tentu tidak terlepas dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang terakhir. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10 tentunya. Nah, dalam konteks Kisah Rasul pasalnya yang ke-10, di sana berbicara tentang seorang yang bernama Kornelius. Disebut di sana dia sebagai seorang perwira dan dia berasal dari golongan bukan Yahudi. Sebaliknya dia berasal dari orang Italia. Pada Kisah Rasul pasalnya yang ke-10 ayatnya yang pertama, yang mana saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus dalam terang firman Tuhan ini atau dalam bagian pasalnya yang ke-10 ini bercerita bagaimana Tuhan memakai Kornelius, di mana ia disuruh untuk mengundang seorang rasul yang bernama Petrus untuk berjumpa dengan dirinya, yang semata-mata ada maksud Allah agar Kornelius dapat memahami maksud Tuhan atas apa yang telah ia alami, atas apa yang telah ia rasakan, atas sebuah perjumpaan yang telah ia rasakan bersama dengan Tuhan. Yaitu kalau kita baca pada ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat, perjumpaan spiritualitas seorang Kornelius dengan malaikat Tuhan. Sahabat dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, singkat kisah dalam bagian firman Tuhan dalam pasalnya yang ke-10, di sana berbicara bagaimana Kornelius melakukan apa yang dikehendaki Allah. Ia kemudian mengutus hambanya agar mereka pergi ke Yope, ke suatu tempat untuk menjumpai seorang rasul yang bernama Simon Petrus, dan membawa rasul ini untuk berjumpa dengan dirinya yang ada di Kaisarea. Ketika Kornelius dan Petrus berjumpa, ia menyampaikan apa yang terjadi
pengalaman spiritualitas yang dialaminya, seperti yang dikatakan pada ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Nah, sahabat, saudaraku, keluargaku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita baca dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-34 hingga ayatnya yang ke-43, di sana mencatat dan menceritakan bagaimana ketika Rasul Petrus telah berjumpa dengan Kornelius sang perwira itu, ia menjelaskan, ia menjawab apa yang disampaikan oleh Kornelius, yang pada intinya, sahabat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus mau mengatakan bahwa kasih karunia Allah, damai sejahtera Allah, keselamatan yang datang daripada Allah itu juga diberikan kepada semua orang yang mau menerima Allah. Ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Dalam arti kata lain, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa firman yang disampaikan, firman yang diajarkan adalah firman yang memberitakan damai sejahtera bagi semua orang. Sahabat dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kita tahu pada kenyataannya, firman yang disampaikan, firman yang diberitakan itu tidak sepenuhnya dapat diterima oleh semua orang. Bahkan sebelumnya Yesus pernah juga mengatakan dalam Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-11, di sana dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi kepunyaannya tidak mau menerima dia. Rekan, saudara, sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tugas dari seorang rasul dalam konteks bacaan firman Tuhan dari Kisah Rasul pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-43, di mana Rasul Petrus terus memberitakan, Rasul Petrus terus membentangkan kabar sukacita, kabar keselamatan, yang sekali lagi pada intinya bahwa kabar keselamatan, kabar sukacita itu bukan hanya menjadi milik bagian dari sekelompok orang, tapi menjadi milik bagian dalam kehidupan bersama dengan orang-orang lain. Rasul Petrus pun pernah mengatakan bahwa sungguh sangat tidak baik menurut adat orang-orang Yahudi bahwa orang-orang di luar Yahudi bergaul dengan orang-orang lain. Atau dalam arti kata lain bahwa keselamatan itu sesuatu yang sifatnya eksklusif bagi mereka. Hanya mereka yang mendapatkan keselamatan. Sebaliknya di luar-luar orang Yahudi adalah orang-orang yang tidak mendapatkan keselamatan. Inilah yang mau dipatahkan. Inilah yang mau dihilangkan oleh para rasul, yang mau dikatakan bahwa keselamatan adalah milik bagian dari semua orang yang mau percaya kepada Dia, Allah sebagai penyelamat. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, dari terang firman Tuhan ini mau menyampaikan kepada kita sebagai orang yang telah terselamatkan, sebagai orang yang telah mendapatkan anugerah kasih Tuhan, bagaimana saudara dan saya, kita juga dipanggil untuk bagaimana kita dapat memberitakan, kita dipanggil untuk dapat menyampaikan kabar keselamatan itu kepada semua orang, kepada semua orang yang ditempatkan Allah dalam kehidupan kita tanpa terkecuali. Walaupun pada kenyataannya itu bukan suatu hal yang mudah. Ketika saudara dan saya kita memberitakan kabar keselamatan, membagikan kabar keselamatan, itu tidak dengan mudah dapat diterima oleh orang-orang yang di luar dan dalam kehidupan kita. Sahabat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tugas pokok kita sebagai umat yang telah terselamatkan adalah bagaimana kita sebagai gereja, kita tetap harus terus menyuarakan, kita tetap harus memperlihatkan karya keselamatan yang telah Allah berikan bagi kita tanpa memandang latar belakang
kepada siapa kita membagikan kabar keselamatan itu. Firman Tuhan, Rasul Petrus telah menyampaikannya. Menebarkan kebaikan bukan juga saya dan saudara membiarkan apa yang salah yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi sebaliknya, kita harus berupaya untuk dapat mengingatkan. Kita juga harus berupaya untuk dapat meluruskan. Kita harus menyampaikan, bahkan terlebih kita harus mendoakan agar mereka boleh dapat melakukan apa yang harus mereka lakukan. Mereka boleh dapat mengerjakan apa yang harus mereka kerjakan, sama seperti yang kita lakukan, menyampaikan dan menebarkan keselamatan. Sahabatku, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah hadir untuk semua orang. Itu tandanya kasih Allah hadir untuk semua orang yang mau menerima Dia. Bagi kita yang tentu telah mendapatkan jaminan keselamatan, maka ini harus menjadi sesuatu hal yang harus kita pegang secara utuh dalam iman keyakinan bahwa Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita dan kita harus mengasihi orang lain. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa. Dalam sukacita kami mengucap syukur karena Engkau telah memampukan kami, memberikan kami waktu untuk membaca, mendengar dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat, menjadi suluh dalam langkah hidup yang akan kami jalani, untuk kami terus dapat menaburkan dan memberitakan kabar baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya.